Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Kicau Rakyat 53. Kalau biasanya ada Nur dan juga Pri yang duduk di kursi panas ini, tapi saat ini saya yang akan memandu. Dan malam hari ini sebenarnya ada tamu yang spesial, yakni Damar. Halo Damar. Halo. Iya. Jadi ceritanya ini kita tidak ada keinginan untuk merekam pembicaraan ini, tetapi waktu itu Damar ingin tahu soal LGBTIQ dan lain sebagainya, dan aku menawarkan ke Damar, gimana kalau nggak ngobrol aja sekalian. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan seputar komunitas LGBTIQ, kemudian dan aku punya pengetahuan untuk berbagi, maka kenapa tidak kemudian kita diskusikan. Nah, sebagai awalan, Damar ini adalah mahasiswa semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya kayak gitu. Beberapa temanku juga ada di sana dan senang sekali. Soal LGBTIQ, tentu saja LGBTIQ itu kepanjangan dari lesbian, gay, LGBT, bisexual, kemudian intersex, kemudian transgender, kemudian queer dan lain sebagainya, karena spektrumnya sangat luas. Nah, Damar, kita harus mulai dari mana? Apa sih kemudian aku nggak tahu ya seberapa jauh dan seberapa banyak pengetahuanmu terkait dengan LGBTIQ. Aku juga tidak merasa juga masih dalam proses belajar, tapi setidaknya aku concern di isu LGBTIQ. Aku hetero, bukan dari kelompok LGBTIQ, sehingga barangkali ya kita satu frekuensi dalam hal ini. Kira-kira gimana? Apa sih yang dalam tanda petik mengganggu pikiran intelektualmu lah kayak gitu? Yang pertama mungkin dari saya itu, saya tegasin bahwa saya sangat awam sebenarnya di bidang seperti itu, makanya saya terus mencari. Yeah. Ini merupakan bagian dari pencarian saya mungkin gitu. Oke. Dan mungkin kita beranjak lebih dulu di perihal definisi mungkin Gus, maksudnya LGBT dan I ya. Iya. Itu bisa disebut sebagai satu identitas atau itu bagaimana gitu kan? Iya. Mungkin yang paling awal begini, core-nya itu adalah soal seksualitas ya. Seksualitas itu adalah semua obrolan. Jadi kita mulai dari apa itu seksualitas. Seksualitas dari perspektifku adalah semua obrolan menyangkut tentang perasaan kita dan menyangkut soal identitas kita. Perasaan itu yang perasaan romantika. Jadi kalau kita membincang soal apa saja yang berkaitan dengan perasaan romantika, dan ketika kita juga membincang soal siapa diri kita, bukan siapa diri kita secara filosofis, tidak, siapa diri kita itu menyangkut identitas kita, maka sesungguhnya kita ini ngomong soal seksualitas. Misal ya, ketika aku mau ke toko atau kemudian ke tukang cukur, lalu aku misalkan aku pengen cukurnya seperti ini agar aku terlihat lebih rapi. Kalau lebih rapi, orang akan mengagumiku, dan banyak perempuan, katakanlah kalau heteroseksual, banyak perempuan nanti yang akan melihatku. Nah, we are talking about sexuality. Termasuk ketika kita ngomong misalkan bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang kita sukai. Bahkan ketika misalkan kita memilih baju, kita memilih warna rambut, kita memilih pakai kondom atau tidak, itu adalah kita membincang soal seksualitas. Termasuk dalam ranah seksualitas itu adalah kita juga membincang tentang siapa diri kita. Kita ini laki, perempuan, atau in between atau apa. Seperti itu.
Nah, di titik ini biasanya kajian soal seksualitas itu terbagi-bagi. Kayak kamu hukum ya, kayak kamu hukum. Jadi ngomong LGBTIQ itu seperti ngomong soal hukum. Oke, kita akan ngomong hukum ini, ngomong hukum apa? Filsafat hukum kah? Hukum pidana kah? Perdata kah? Hukum humaniter kah? Dan lain sebagainya. Jadi aku ingin memulai dari yang pertama itu adalah soal seksualitas. Dan yang menarik apa? Dalam seksualitas itu kira-kira ada setidaknya dua pembicaraan besar. Pertama adalah sebelum kita ngomong soal LGBTIQ, dua besar itu adalah pertama adalah ngomong soal identitas gender. Identitas gender itu gimana ya ngomongnya? Identitas gender itu adalah seluruh pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang itu yang digunakan untuk mendefinisikan siapa diri kita. Yang paling enak itu begini, yang paling enak itu adalah kalau biasanya kita mau bertanya pada orang apa jenis kelaminmu, dalam bahasa Inggris itu biasanya ada dua cara untuk mengatakan. Yang pertama adalah what is your sex? Kalau pertanyaannya adalah what is your sex, artinya Damar, apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu? Secara biologis ya? Secara biologis, artinya apa? Kalau misalkan kamu ini punya penis, maka orang satu UNER akan mengatakan you could be, you definitely male. Yes. Kayak gitu. Tetapi kemudian pada perkembangannya ada orang-orang yang merasa bahwa definisi jenis kelamin menyangkut yang ditentukan oleh identitas organ reproduksi itu tidak lagi cukup. Misalkan Dorje misalkan atau Merlin seperti itu. Ia memiliki penis tetapi ia mendefinisikan dirinya itu sebagai yang kebalikan dari itu. Nah, itu sebabnya ada dua pertanyaan. Ada pertanyaan yang selanjutnya terkait dalam bahasa Inggris itu tentang apa jenis kelaminmu, tidak lagi menggunakan what is your sex, tapi what is your gender. Kalau kamu misalkan kalau kita misalkan membuat email baru di Gmail, kalau dalam bahasa Inggris itu mesti bukan seks, tidak seks, tapi gender. Nah, kalau gender, apa bedanya seks dan gender? Kalau gender itu didasarkan pada seluruh bangunan pengalaman seseorang. Yang bisa jadi itu tidak hanya terkungkung oleh organ reproduksinya. Aku punya banyak teman yang memiliki penis tapi dia mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Aku punya banyak teman yang memiliki vagina tetapi dia mengidentifikasinya sebagai laki-laki. Itu yang disebut dengan identitas gender. Kalau identitas jenis kelamin seks itu biasanya cuman laki dan perempuan, terbatas cuman itu di Indonesia kan laki dan perempuan. Kamu orang hukum, ya laki dan perempuan, nggak ada yang lain. Tetapi kalau kemudian ini di-extend dengan sebagai identitas gender, maka seperti yang ada di Gmail dan di banyak tempat yang lain, ya male, female, others, atau rather not say. Seperti itu. Jadi gender itu lebih banyak karena didasarkan pada pengetahuan itu sendiri. Nah, di titik itu kita nggak ngomong dulu soal tindakan, tapi kita ngomong soal identitas kita sebagai manusia yang awalnya hanya laki perempuan dikungkung di dalam rezim penis dan juga vagina, tetapi ketika gender itu seluruh pengalaman masuk. Itu identitas gender. Yang selanjutnya topik yang kedua itu adalah orientasi seksual. Orientasi seksual itu kalau bahasa Surabaya niku sejatine kon niku pengen berkencan dengan siapa kayak gitu. Nah, di kita yang klasik itu mengatakan kalau kamu punya penis maka kamu wajib suka yang punya vagina. Gitu. Mungkin untuk kebanyakan orang iya, tapi tidak semuanya. Misalkan begini, setiap mahasiswa UNER itu pasti pinter. Itu salah. Mungkin kalau kebanyakan mahasiswa UNER pintar, karena bisa jadi ada mahasiswa UNER yang
tidak bodoh, yang bodoh kayak gitu. Nah, sama seperti orientasi seksual, kebanyakan memang orang yang memiliki penis suka dengan orang yang memiliki vagina, kebanyakan. Tapi kemudian ada kelompok yang tidak cukup banyak dalam arti komparasi dengan yang mayoritas itu yang memiliki penis tetapi dia tidak menyukai yang punya vagina. Kira-kira itu pengantar yang mungkin apa ya? Ya kalau nanti ujuk-ujuk tentang LGBT gitu kan agak ini harus bangunannya seperti itu. Gitu sih menurutku, Pak. Berarti mungkin kalau gender itu berarti lebih ke bagaimana seorang ini menempatkan kepada khalayak perannya itu sebagai apa? Oh tidak. Atau bukan bagaimana, tapi lebih pada gender itu adalah bagaimana seseorang itu mempersepsi dirinya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Berarti itu sebenarnya kebutuhannya untuk diri sendiri. Kebutuhannya untuk diri sendiri. Kebutuhannya untuk diri sendiri. Kan semuanya kan kebutuhannya diri sendiri. Misalkan begini, kebutuhanku adalah aman, rasa aman. Lalu kemudian secara kolektif karena orang itu butuh rasa aman, kemudian diwadahi di dalam instrumen sosial kayak gitu. Kalau dia boleh aman, kenapa kemudian aku nggak boleh aman? Nah kayak gitu. Jadi semuanya berangkat dari seperti halnya hak asasi manusia itu kan semuanya berbasis individual kayak gitu sih menurutku. Oke. Mungkin saya juga agak tarik ke persoalan HAM gitu. Iya. Maksudnya ini kan juga bagian dari asasi manusia gitu. Saya dari dulu sempat ada dilema itu dalam diri saya antara letak dari HAM dan juga budaya. Iya. Itu bagaimana kemudian kita menempatkan dua entitas itu gitu. Misalkan apakah HAM harus selaras dengan budaya atau budaya harus selaras dengan HAM. Namun ya nanti secara lebih jauh mungkin ada teori yang universal dan ya itu. Nah itu persoalan soal budaya dan lain sebagainya. Budaya dan HAM. Kan kayak gini itu. Kalau mau sederhananya kan kayak gini. Kan terjadi otot-ototan ya, gontok-gontokan. Sebenarnya HAM itu basisnya kelompok atau misalkan basisnya individual. Contoh seperti ini. Di ruangan ini ada 7 orang. Ya, 5 orang itu suka makan nasi. Suka makan nasi. Yang 2 orang ini suka makan babi. Gitu saja. Yang 5 orang tidak suka makan nasi tapi tidak mau makan babi, yang 2 orang ini suka makan nasi dan suka makan babi. Nah, perdebatannya begini. Kalau pendekatannya kelompok, yang 5 orang mengatakan, kalau kamu makan babi di hadapanku, kamu sedang violating my right. Kamu sedang membahayakan hak-hakku. Konsekuensinya apa kalau itu dituruti? Maka tirani mayoritas atas nama HAM kemudian melanggar hak orang lain. Nah, bagi kelompok yang kedua dia ngomong seperti ini, loh nggak kayak gitu. Yang dilindungi hak asasi manusia itu adalah person. Jadi negara juga harus melindungi kamu yang tidak makan babi. Negara juga harus melindungi hak orang yang juga ingin makan babi. Nah, HAM itu menurutku itu adalah memberikan proteksi kepada hak-hak individual itu. Namanya aja hak asasi manusia, bukan community right. Seperti itu, bukan community right. Itu yang menurutku menjadi penting. Nah, ketegangannya dengan budaya barangkali itu ketegangan yaitu tadi budaya. Jadi ketegangannya adalah ketegangan community versus individual, lalu menggunakan budaya. Contoh, ada banyak orang mengatakan LGBT itu tidak sesuai dengan budaya kita. Loh, budaya yang mana? Mungkin bagi orang kebanyakan nggak sesuai dengan budaya yang dipahami oleh banyak orang itu.
Misalkan satu Jombang ini ternyata yang bukan LGBT itu 98% misal. Ketika yang 2% LGBT kemudian dia ngomong kamu tidak sesuai dengan budaya, sama dengan yang 5 orang tadi. 5 orang ini nggak suka makan babi, kalau kamu makan babi berarti kamu tidak sesuai budaya kami. Lalu gimana ketegangannya? Sebenarnya ketegangannya bukan HAM dan budaya. Ketegangannya itu adalah soal kontestasi komunal, hak-hak komunal versus hak individual. Nah, di titik ini aku ingin mengatakan bahwa aku tidak terlalu, aku ketawa saja kalau misalkan LGBTIQ itu, misalkan orang waria, orang yang ngelembeng itu bukan menjadi bagian dari Indonesia. Misalkan di Bugis, di Bugis itu identitas gendernya kan 5. Oh iya, sebanyak. Iya. Makunrai, Calalai, Calabai, terus kemudian Makare, ada 2 lagi seperti itu. Ada 5 identitas gender yang itu jauh lebih kaya dari apa yang ada di Indonesia per hari ini yang hanya mengadopsi atau mengafirmasi 2 laki dan perempuan saja. Kalah dengan dengan tradisi di Bugis yang itu sudah sangat lama, mungkin lebih lama dari Indonesia itu sendiri. Jadi miskonsepsi ini yang mesti harus diletakkan secara ini kayak gitu. Berarti di sini posisinya mungkin budaya itu bisa saya katakan bisa nggak ketika budaya itu didefinisikan sebagai satu nilai yang dipahami secara mayoritas? Bisa, tetapi kan begini, bagaimana kita akan menjelaskan misalkan kamu misalkan di wilayah Gubeng, ya, ngekos di wilayah Gubeng di situ, ternyata katakanlah itu 30%, katakanlah atau kemudian kebanyakan besar itu adalah memiliki budaya yang secara hukum normatif itu melanggar hukum. Apakah hukum harus tunduk pada budaya atau budaya harus tunduk pada hukum? Bagiku, budaya itu tidak bisa melampaui aspek-aspek universalitas. Aspek-aspek universalitas itu misalkan penghormatan kepada kemanusiaan, kesetaraan. Jadi kalau ada budaya yang tiba-tiba melecehkan kesetaraan, maka menurutku itu adalah budaya yang perlu di reinventing lagi agar sejalan seperti itu. Jadi budaya tidak bisa saklek mengatakan akulah sebagai yang paling benar, tidak. Budaya harus diletakkan sebagai sesuatu hal yang menjadi modalitas dari kekuatan hukum kita sepanjang ia tunduk kepada misalkan kepada Pancasila. Kalau nggak tunduk kepada Pancasila ya susah. Misalkan ya, yang rame itu adalah soal ada sebuah desa, misalkan ada sebuah desa di situ tidak mau menerima adanya tradisi sesajen. Kalau ada orang bikin sesajen, itu tradisinya ya harus diobrak-abrik. Katakanlah itu budaya di situ. Kita akan mengkritik budaya itu atau kemudian kita akan mau mengatakan bahwa itu budaya nggak benar. Maksud saya, budaya tidak bisa melampaui aspek universalitas itu sendiri. Berarti panjenengan ini dalam hal ini menempatkan universal sebagai pintu masuk utama. Oh iya, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam, aku meletakkan bahwa ada aspek universalitas yang harus ini. Apa saja universalitas itu? Misalkan kalau aku sebagai orang Islam ya doktrinnya ya harus tunduk. Misalkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali kamu menjadi rahmatan bagi manusia. Ya, alam raya. Kemudian aku nggak bisa kemudian mengobrak-ngabrik sesajen orang lalu mengklaim diriku sebagai rahmatan lil alamin, karena itu nggak sesuai dengan rahmatan lil alamin kok kayak gitu. Lalu misalkan nggak mungkin rahmatan lil alamin itu kemudian diwujudkan dengan cara misalkan mengobrak-ngabrik orang-orang waria atau kemudian mempersekusi orang gay
mempersekusi orang-orang lesbian, mempersekusi orang yang berbeda agama. Menurutku itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena itu bertabrakan kepada the highest value in Islam according to my opinion, yakni rahmatan lil alamin, itu menjadi berkat bagi alam raya. Oke. Mungkin saya coba akhirnya ke persoalan berkat rahmatan lil alamin itu dengan Islam akhirnya. Iya, oke. Gini. Jangan lupa kita ngomongin LGBT ya. Oke. Rahmat artinya sesuai dengan syariat atau gimana, Gus? Yang Syariat itu kan jalan kecil ya. Okay. Syariat itu menurutku itulah the path. The path itu jalan menuju rahmat itu sendiri. Jadi kalau kamu, rumahmu katakanlah di wilayah Geneng, ya, wilayahmu Geneng, kita ini nongkrongnya di wilayah Bikinur, Sengon, itu yang namanya syariat itu adalah jalan dari Geneng untuk menuju kepada what we call by rahmatan lil alamin. Aku memaknai syariat itu. Syariat itu adalah jalan, jalan untuk menuju ke situ. Nah, orang barangkali suka mencampur aduk, nggak sesuai dengan syariat. Syariat itu yang bagaimana? Basiku, menurutku ya syariat itu adalah jalan. Syariat itu adalah jalan, dan jalan itu bisa jadi macam-macam, bisa jadi tidak tunggal. Misalkan kamu dari Geneng, kalau misalnya di Google Map, kalau mau kamu jalan, itu biasanya ia akan memberikan kamu opsi, bisa lewat sini, bisa kamu lewat jalan Basuki Rahmat, bisa lewat alun-alun, dan itu syariat. Seperti itu. Nah, yang menurutku yang pas itu adalah bahwa semuanya itu tindakan-tindakan kita itu harus sejalan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Berarti rahmatan lil alamin itu akhirnya jadi satu tujuan. Yes. Bahasa itu Thayyibatun Warabun Ghafur itu negara yang gemari Palo Jinawi, itu kan negara yang penuh rahmat dari Tuhan. Nah, bagaimana jalan menuju ke sana? Ada yang percaya republik, ada yang percaya komunisme, ada yang percaya khilafah. Ini adalah jalan. Mana yang benar? Kita belum tahu. Konsensusnya kayak apa? Berarti ini persoalan memaknai syariat itu sendiri. Iya. Sampai akhirnya nanti misalkan ada orang yang bilang atau menggunakan argumen bahwa ini tidak sesuai dengan Islam. Iya. Nah itu saya bisa bilang bahwa itu Islam yang mereka pahami dan pelajari, dan mungkin di sini orang-orang yang mungkin membela teman-teman di LGBTIQ tadi itu memiliki persepsi yang berbeda terhadap. Iya. Tapi marilah kita ngomong syariat di dalam tradisi pesantren klasik ya. Syariat itu kan ada tujuannya, namanya maqasidus syariah. Ghazali, kemudian Imam Ghazali, ada banyak sarjana-sarjana Islam. Tapi kira-kira maqasidus syariah itu kira-kira ada 5 ya. Tujuan kenapa syariat Islam itu muncul, itu harusnya ia memproteksi atau mempreservasi 5 hal. Ya, ini barangkali adalah embrio dari, misalkan aku melihatnya ini embrio dari hak asasi manusia. Kalau di dalam tradisi Islam klasik itu kan ada 5 yang diproteksi. Kenapa Islam hadir? Ia memproteksi 5 hal. Pertama, itu adalah hifdzun nafas, memproteksi nyawa, nggak boleh membunuh. Kayak gitu. Hifdzun nafas, kemudian hifdzul akal, memperkuat melindungi akal sehat. Kalau biasanya kalau cara pandang klasik akal sehat, kita nggak boleh minum bir, kita nggak boleh minum yang memabuk-mabukkan. Tapi per hari ini kalau kebanyakan hoax, jadi misalkan pemerintah sekarang itu memproteksi masyarakat supaya otaknya ini waras, nggak kena hoax, maka dia
meluncing undang-undang ITE meskipun banyak bermasalah juga ya. Itu juga bagian dari hifdzul akal itu sendiri. Yang ketiga itu adalah hifdzuddin. Nah, hifdzuddin ini menarik. Hifdzuddin itu adalah melindungi atau memproteksi agama Islam. Kalau cara pandang klasik itu memproteksi Islam. Misalkan ini juga yang digunakan aku kira pada orang-orang yang menghajar Ahok ketika kena Al-Maidah 51. Mereka meyakini bahwa Islam itu harus melindungi Islam itu sendiri. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengejek Islam itu harus dilawan. Tetapi Gus Dur mengatakan bahwa hifdzuddin itu maknanya nggak kayak gitu. Hifdzuddin itu artinya melindungi, jadi Islam hadir untuk melindungi kemerdekaan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi kata din itu tidak hanya untuk Islam. Gus Dur itu memaknai bahwa saya diperintahkan oleh Islam untuk melindungi kemerdekaan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sangat beda dengan cara pandang klasik. Yang keempat itu hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu melindungi keturunan. Di sini kemudian tafsirnya bisa macam-macam. Tafsir klasik hifdzun nasl itu dimaknai kamu kalau laki-laki juga harus berketurunan. Kalau nggak berketurunan, maka tugas Islam memastikan kamu berketurunan. Artinya apa? Kalau mau diurut lagi, kalau kamu misalkan gay, tidak mau berketurunan, maka kamu melawan Islam. Dasarnya nggak sesuai dengan maqasid syariah. Tapi kata nasl itu kan kemudian secara modern bisa dimaknai lagi. Hifdzun nasl itu melindungi organ-organ reproduksi. Misalkan soal hak reproduksi dan lain sebagainya itu dibicarakan di situ. Jadi cara pemaknaannya berbeda-beda. Termasuk aku memaknai hifdzun nasl itu adalah bahwa Islam itu juga menurutku itu melindungi juga kemerdekaan orang itu di dalam menggunakan dan juga organ-organ reproduksinya. Artinya apa? Ia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitasnya di luar, against their will. Kayak gitu. Iya, harus konsen dan nggak bisa dipaksa. Seperti itu. Nah, kita ngomong syariatnya itu di level mana? Yang terakhir itu hifdzul mal, artinya melindungi properti. Kayak gitu. Nah, kelompok-kelompok klasik yang katakanlah yang anti LGBTIQ itu aku juga mengatakannya ya berbasiskan pada maqasid syariah itu. Mungkin secara klasik aku yang selama ini juga concern untuk melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok LGBTIQ, aku juga menggunakan sumber yang sama dengan pemaknaan yang berbeda. Ya sama kamu orang hukum ya, sama-sama orang hukumnya bisa jadi berbeda. Jaksa sama pengacara sama-sama menggunakan KUHP yang sama, KUHP yang sama, tapi bisa bergegeran nggak karu-karuan. Gitu sih menurutku. Oke, tegang ya saya. Ya tapi itu sedikit akhirnya membuka saya soal pengantar saya untuk ke sana gitu. Padahal masih buahnya loh LGBT, tapi karena waktunya nggak muat kayak gitu. Tapi cukup ini, soalnya yang diberikan kepada saya tadi adalah bangunan-bangunan. Iya, nanti kita bisa diskusi lagi ya. Kita bisa jilid kedua dan jilid ketiga. Oke. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Hari ini moga-moga bisa mencerahkan untuk kita semuanya kayak gitu. Damar, terima kasih ya. Kawan-kawan kita bisa ngobrol lagi. Matur suwun. Terima kasih, kita ketemu lagi di KR 53 untuk episode yang akan datang. Dadah.